Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ina Gumeta. Saya adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya dan saat ini saya inti dari SIB PT Sitek ERP Indonesia batch 7. Pada video ini saya akan membahas terkait benchmarking Sustainable ERP Odoo versus tidak menggunakan Sustainable ERP versus SAP dengan fokus pada SDGs 12. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, jadi di sini ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada terkait SDGs, yang kedua ERP, dan yang ketiga benchmarking. Oke, untuk yang pertama yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, Sustainable Development Goals ini atau dalam bahasa Indonesianya TPB yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang pada Sidang Umum PBB pada September 2015. SDGs adalah sebuah agenda pembangunan skala global yang berkelanjutan demi masyarakat yang sejahtera dan damai dengan tetap menjaga kelestarian planet bumi. Nah, berikut merupakan ke-17 Sustainable Development Goals dapat kalian lihat pada gambar ini. Nah, fokus utama pada pembahasan kali ini yaitu terkait SDGs 12. Yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Di tengah semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, Indonesia terus mengambil langkah-langkah yang progresif dalam mendukung pencapaian SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SDGs 12 memiliki tujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan secara global dengan tujuan dan fokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan promosi praktik produksi yang ramah lingkungan. Topik yang kedua yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi. Dari mulai perencanaan, produksi, penjualan, hingga keuangan, semuanya terhubung dalam satu platform. Menggunakan sistem ERP membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka dengan mengintegrasikan data dan proses bisnis yang berbeda dari berbagai departemen dan fungsi bisnis. Sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk mengelola data dan informasi bisnis mereka dengan lebih efektif dan efisien. Nah, sistem ERP tentu dapat membantu dalam mengelola kampanye pemasaran yang berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur SDGs 2030. Sistem ERP ini dapat membantu dalam mengelola kampanye pemasaran yang berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur SDGs 2030. Dengan mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi, ERP dapat membantu perusahaan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu terkait Odoo. Odoo merupakan salah satu sistem dari ERP. Odoo adalah solusi ERP open source yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Odoo menawarkan berbagai modul yang mendukung praktik berkelanjutan, termasuk manajemen inventaris, manajemen produksi, dan manajemen rantai pasok. Yang kedua yaitu SAP. SAP juga merupakan salah satu dari sistem ERP, di mana SAP ini menawarkan berbagai modul yang dapat dikonfigurasikan untuk mendukung pelopor keberlanjutan, manajemen rantai pasok berkelanjutan, dan pengelolaan energi. SAP juga memiliki solusi khusus untuk industri tertentu seperti industri manufaktur dan energi yang seringkali memiliki persyaratan keberlanjutan yang lebih tinggi. Untuk topik yang ketiga yaitu terkait benchmarking.
di mana terkait benchmarking Sustainable ERP Odoo versus tidak menggunakan Sustainable ERP versus SAP dengan fokus pada SDGs 12. Tapi sebelum kita memasuki perbandingan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu benchmarking. Benchmarking adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen, pada umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit atau bagian atau organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit atau bagian atau organisasi lain yang sejenis, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, sekarang kita langsung masuk benchmarking antara Sustainable ERP Odoo dengan belum Sustainable ERP dan dengan aplikasi ERP lainnya, itu saya menggunakan SAP. Untuk yang pertama, itu kriteria fitur sustainabilitas, di mana Sustainable ERP Odoo ini memiliki modul khusus untuk manajemen keberlanjutan, laporan emisi, dan analisis siklus hidup produk. Sedangkan yang belum Sustainable ERP ini masih minim atau tidak ada fitur untuk pelaporan keberlanjutan. Dan pada SAP itu menawarkan solusi keberlanjutan tetapi lebih kompleks dan mahal. Kriteria selanjutnya yaitu manajemen kualitas, di mana pada Sustainable ERP Odoo ini rencana inspeksi otomatis dan pengikat untuk memastikan kualitas produk, mengurangi pemborosan. Sedangkan yang belum sustainable itu proses inspeksinya masih manual, sehingga meningkatkan risiko produk yang tidak layak. Dan pada SAP itu sistem manajemen kualitasnya yang komprehensif, tetapi dengan biayanya tinggi. Nah, untuk kriteria manajemen kualitas ini pada Sustainable ERP Odoo itu rencana inspeksi otomatis dan pengikat untuk memastikan kualitas produk, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Sedangkan yang belum sustainable ini proses inspeksinya manual, sehingga dapat meningkatkan risiko produk yang tidak layak. Dan pada SAP, sistem manajemen kualitas yang sudah komprehensif, tetapi dengan biaya yang tinggi. Selanjutnya, pada kriteria pelacakan pengiriman, di mana pada Sustainable ERP Odoo itu fitur pelacakan untuk merencanakan route dan menguasai emisi karbon. Sedangkan yang belum sustainable ini pengirimannya tidak terencana sehingga meningkatkan konsumsi bahan bakar. Sedangkan pada SAP, fitur pelacakannya sudah canggih tetapi membutuhkan integrasi yang kompleks. Selanjutnya yaitu kriteria sustainability reporting. Nah, pada Sustainable ERP Odoo, ini fitur pelaporan keberlanjutannya terintegrasi untuk menilai dampak dari lingkungan. Sedangkan yang belum sustainable, ini masih sulit untuk melakukan pelaporan keberlanjutan yang efektif. Dan pada SAP, itu memiliki kemampuan pelaporan keberlanjutan, tetapi kompleks dan mahal. Selanjutnya, kriteria dukungan untuk inisiatif hijau, itu pada Sustainable ERP Odoo itu mendorong praktik ramah lingkungan melalui fitur yang mendukung efisiensi dan pengurangan sampah. Dan yang belum sustainable itu tidak ada dukungan untuk inisiatif ramah lingkungan, sehingga hal ini dapat beresiko tinggi. Dan pada SAP sudah menyediakan dukungan untuk inisiatif keberlanjutan, tetapi mahal dan kompleks. Kriteria selanjutnya yaitu keberlanjutan rantai pasokan, di mana pada sistem ERP Odoo itu sudah terdapat fitur untuk melacak sumber bahan baku dan jejak karbon. Dan yang belum sustainable itu masih kesulitan dalam melacak dan mengelola rantai pasokan secara bertanggung jawab. Pada SAP memiliki modul untuk keberlanjutan rantai pasokan tetapi lebih kompleks. Dan yang terakhir, untuk kriteria biaya implementasi dan operasional, untuk Sustainable ERP Odoo ini relatif rendah dengan model open source dan biaya pemeliharaan yang efisien. Dan yang belum Sustainable ERP itu biayanya tinggi akibat
inefisiensi operasional. Dan pada SAP tentu biayanya tinggi untuk lisensi dan dukungan, sehingga SAP ini cocok untuk perusahaan besar. Nah, dari benchmarking tadi tentu kita dapat menarik kesimpulannya ya, bahwa pada Sustainable ERP Odoo ini terhadap SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pada Sustainable ERP Odoo itu sudah menawarkan solusi yang sangat komprehensif untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Sedangkan untuk yang belum Sustainable ERP, itu perusahaan yang tidak menggunakan sistem ERP yang berkelanjutan itu akan kesulitan untuk mengelola dampak lingkungan mereka secara efektif. Sedangkan pada SAP sudah menawarkan fleksibilitas yang tinggi untuk kebutuhan spesifik perusahaan. Implementasi dan konfigurasi SAP ini membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.